Kalau teman-teman yang sudah sering lihat review IP cam Bardi di channel ini, mungkin ada yang mikir, kenapa harus pakai WiFi terus sih? Gimana caranya kalau CCTV jauh dari WiFi? Ah, ribet banget lah gitu ya. Nah, oleh karena itu, kali ini Pical kebetulan dapat IP cam dari Bardi yang pemakaiannya nggak butuh koneksi WiFi sama sekali. Hah? Terus jadi pakai apa dong? Bluetooth gitu? Ya enggak lah, ya kan? Nah, penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang Pical bilang tadi, bahwa kali ini Pical kembali akan nge-review sebuah IP kamera dari Bardi, yaitu Bardi IP Cam PTZ Outdoor with Cloud SIM dengan kode IPC-C-SIM. Dan seperti biasa, videonya Pical bagi nanti ke beberapa bagian, dimulai dari unboxing dan diakhiri juga dengan fitur-fitur apa aja yang bisa kita dapatkan dari IP kamera ini. Jadi mending langsung kita mulai aja videonya. Untuk kotaknya sendiri, IP cam ini datang dengan kotak yang lebih jumbo dibandingkan beberapa IP kamera Bardi yang pernah Pical review. Tapi material dan tim colornya yang digunakan juga masih sama aja dengan seluruh produk Bardi yang lainnya. Untuk detailnya sendiri, sisi depan dan sisi belakangnya ini memiliki tampilan yang sama, yaitu penampakan unit, logo teks Bardi, dan juga nama unitnya, yang sama-sama menggunakan background biru muda, serta sebuah QR Code yang akan mengarahkan kita ke halaman spesifikasi dari IP kamera ini di situs resminya Bardi. Sementara ke sisi kanan, nanti di sisi ini terdapat infografis soal fitur yang ada pada IP cam ini yang dicetak secara vertikal. Sementara di sisi kanan, di sini nanti tampilannya sama persis dengan sisi depan dan belakang kardusnya. Tapi palingan ada tambahan ikon-ikon logo device yang didukung sama IP cam ini, yang juga dilengkapi dengan logo Tuya sebagai penyedia ekosistem IoT untuk IP cam-nya. Lalu sisi bawahnya nanti more or less kosong aja, sementara di sisi atasnya hanya ada logo Bardi warna biru muda dengan background putih. Sementara untuk isi paket penjualannya, nanti kita akan mendapatkan sebuah unit IP cam-nya lengkap dengan kabel power sepanjang 70 cm. Gak lupa juga ada mounting screw untuk pemasangan di tembok, adaptor listrik dengan kabel sepanjang 120 cm, dan kertas garansi dan juga petunjuk penggunaan, serta kartu yang berisi QR Code untuk pairing IP cam-nya. Oh iya, bracket untuk mounting ke tembok sudah dalam posisi terpasang di IP cam-nya ya, dan bisa kita lepas pasang dengan mudah. Jadi jangan sampai teman-teman nyari gitu ya, soalnya udah langsung integrated di dalam body IP cam-nya. Gak integrated juga sih, karena bisa dicabut ya kan. Next kita bahas soal desainnya, dan pertama kali Pical keluarin IP cam dari dusnya, rasanya kayak lumayan amazed gitu. Karena IP cam ini tuh ukurannya lumayan gede, dengan dimensi 11 x 15 cm, dengan ketebalan total 17 cm. Jadinya cukup mencolok banget saat dipasang di dinding ataupun juga di plafon. Tapi bobot IP cam ini juga nggak berat-berat amat, cuma 0,3 kg saja. Jadi masih aman kalau kita pasang di tembok. Dan kalau kita break nih desainnya, maka kamera ini sebenarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu pertama bagian holder dan juga yang kedua adalah housing kameranya yang berbentuk bulat. Pada holder ini nanti ada bracket mounting untuk pemasangan di tembok, dan juga ada sepasang antena yang bisa kita arahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan dari holdernya sendiri nanti ada motor yang bisa berputar hampir 360 derajat yang tersambung dengan housing dari kameranya. Sementara untuk housing kameranya sendiri, ini bentuknya bulat dan memiliki lubang speaker berbentuk garis horizontal di sisi bagian belakang yang berfungsi untuk output suara saat menggunakan fitur two-way audionya. Housing kamera ini memiliki motor yang tersambung dengan modul kameranya yang membuat kamera ini tuh bisa tilt sebanyak 90 derajat ke arah atas ataupun juga ke arah bawah. Lalu pada modul kameranya pun di sisi depannya terdapat lensa, lubang mikrofon, dua LED untuk fitur spotlight, dan juga sensor inframerah. Sementara di sisi bawahnya terdapat juga slot untuk micro SD card dan juga tombol reset. Dua slot ini dan juga tombol ini nanti tersembunyi nih di balik penutup karet agar bisa terlindung dari debu dan juga cipratan air. Ya sebenarnya DNA desain kayak begini sebenarnya makin menegaskan bahwa kamera ini dirancang untuk penggunaan outdoor dengan daya tahan yang jauh lebih baik dibandingkan yang indoor. Sehingga kamera ini tetap cocok dipasang di luar rumah seperti di teras, garasi, ataupun halaman, asalkan nggak kena hujan deras yang terus-menerus secara langsung. Tapi oleh karena itu Pical tetap saranin kalau memang kita punya ada kayak housing di atasnya ataupun kayak semacam atap-atapan, mungkin bisa dipasang kali ya, agar bisa menjaga ini tetap awet. Buat spesifikasinya, IP kamera ini tuh pun pakai sensor CMOS 2 megapiksel dengan ukuran 1/2,9 inci, yang bisa merekam video dengan resolusi Full HD, yaitu 1920x80 pixel di 15 fps. Lensanya pun memiliki panjang fokus 4 mm dengan sudut pandang 95 derajat. Jadi POV-nya ini cukup luas nih buat mantau area sekitar rumah ataupun juga halaman. Nah, seperti yang tadi sudah Pical bahas di bagian desain,
maka kameranya bisa berputar secara horizontal ataupun pan hampir 360 derajat, atau lebih tepatnya 355 derajat, dan juga bisa secara vertikal dengan tilt sebanyak 90 derajat. Jadi memang hampir nggak ada sudut yang kelewat. Selain itu, salah satu fitur utama dari IP kamera ini adalah yang teman-teman udah dengar tadi, yaitu Cloud SIM. Ya. Kalau teman-teman bingung Cloud SIM itu apa, ya, jadi Cloud SIM itu adalah sistem koneksi berbasiskan kartu SIM card yang memungkinkan kamera terhubung langsung ke jaringan seluler tanpa perlu connect kepada Wi-Fi. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ribet cari jaringan internet ataupun juga pasang router tambahan. Karena kamera ini bisa langsung online selama ada sinyal seluler di lokasi pemasangan. Kamera ini pun juga sudah mendukung akan jaringan 4G, jadi koneksinya tetap stabil tanpa perlu bergantung pada Wi-Fi. Tapi memang ini batasannya hanya bisa sampai 4G doang, karena dia belum mendukung akan 4G Plus ataupun bahkan sampai 5G. Jadi kecepatan dan juga latensinya memang masih setara dengan jaringan standar yang 4G. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali beli ini, maka nggak usah khawatir, karena IP kamera ini tuh sudah termasuk juga dengan free paket Cloud SIM selama 3 bulan, yang otomatis aktif begitu kameranya berhasil di-pairing. Jadi selama 3 bulan pertama kita bisa langsung pakai tanpa perlu beli paket data tambahan. Dan setelah masa gratisnya habis, teman-teman bisa langsung membeli paket datanya lewat aplikasi Bardi. Ya. Jadi ingat, ini itu nggak perlu kita repot-repot cari kartu SIM ataupun juga ganti-ganti provider. Dan juga memang di dalam body dari IP cam ini sendiri itu nggak ada sama sekali slot untuk kita bisa taruh SIM card yang kita punya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot untuk beli SIM card yang mana, kita cuma tinggal langganan aja di provider yang Bardi udah siapin di aplikasinya. Selain Cloud SIM, maka IP kamera ini pun juga sudah bisa diintegrasikan dengan beberapa aplikasi smart home, seperti contohnya Google Smart Home, Amazon Alexa, Tuya Smart Home, ataupun seperti yang Pichel pakai saat ini, yaitu Bardi Smart Home. Proses pairingnya pun juga gampang banget, bahkan lebih simpel dibandingkan IP kamera Bardi yang pernah Pichel review sebelumnya. Karena nggak perlu lagi tuh, satu step kita tuh yaitu connect kepada Wi-Fi. Jadi kalau teman-teman udah punya aplikasi Bardi Smart Home, tinggal klik aja ikon tanda plus di bagian kanan atas, dan juga pilih scan. Habis itu scan aja QR code yang ada di body IP cam-nya, ataupun juga di kartu yang ada di dalam paket penjualan. Setelah itu cukup ikuti aja notifikasi yang muncul di layar HP, dan harusnya IP cam bisa siap langsung digunakan. Tapi kalau misalnya pairingnya gagal, ada cara lain sebenarnya yang bisa teman-teman coba. Tinggal pilih Add Device dari ikon tanda plus tadi, terus kemudian masuk ke menu Security, lalu pilih IP Camera Outdoor PTZ with Cloud SIM. Setelah itu, klik opsi QR Code for Cellular di kanan atas dan ganti kepada QR Code for Camera. Terus tinggal klik Next sampai QR Code-nya muncul di layar HP, lalu arahkan kepada lensa kamera. Tunggu sampai ada suara notifikasi dari IP cam-nya dan lalu ikutin aja tuh instruksi yang muncul di aplikasinya. Memang kedengarannya agak panjang sih, tapi aslinya sebenarnya gampang banget. Dan biar prosesnya ini lancar, pastikan HP yang digunakan juga sudah menggunakan sistem operasi iOS 9 ke atas, ataupun juga Android versi 5 ke atas. Dan selain beberapa fitur yang Pichel sebutkan tadi, sebenarnya IP kamera ini punya fitur yang lain dan juga sama persis sebenarnya dengan beberapa IP cam Bardi yang sudah pernah Pichel review sebelumnya. Seperti contohnya two-way audio, night mode, motion detector, sound detection, siren, dan juga spotlight. Nah, khusus untuk night mode, teman-teman bisa pilih 3 mode berbeda, yaitu smart mode, infrared mode, ataupun juga color light mode. Kalau smart mode dipilih, maka IP kamera akan otomatis menyalakan LED spotlight-nya saat mendeteksi gerakan. Jadi hasil tangkapan gambarnya pun jadi lebih terang dan lebih jelas dibandingkan dengan mode infrared yang biasa. Dan ditambah juga buat teman-teman yang mungkin mau menyimpan semua rekaman dengan aman, maka perangkat ini pun juga sudah mendukung akan micro SD card hingga kapasitas 128 GB. Tapi kalau IP kamera ini belum dipasang micro SD card, maka gambar yang ditangkap hanya akan tersimpan sementara, jadi fitur playback dan download rekamannya pun juga nggak bisa digunakan tanpa kartu memori. Sehingga kalau teman-teman mau akses rekaman yang cukup lama, maka wajib pasang micro SD card ataupun juga berlangganan cloud storage. Selain itu pun, IP kamera ini juga sudah mendukung fitur sharing connection yang memungkinkan teman-teman membagi akses kamera kepada beberapa pengguna yang lain. Caranya pun sangat gampang. Cukup koneksiin IP kamera lewat aplikasi Bardi Smart Home sebagai primary user, lalu generate link dari aplikasi dan bagikan kepada user yang lain. Atau kalau teman-teman sudah langsung tahu user ID-nya, bisa langsung aja tuh daftarkan dari aplikasinya. Dan nanti kalau misalnya sudah daftarkan kepada user yang lain, maka kalau ada motion detection ataupun juga sound detection, maka akun yang terdaftar sebagai secondary user juga bakal mendapatkan notifikasi yang sama dengan primary usernya. Bedanya fitur yang bisa diakses oleh secondary user ini tuh lebih terbatas. Nggak selengkap yang didapat oleh primary user. Jadi otomatis buat kita yang sebagai adminnya harusnya bisa lebih aman lah. Harusnya nggak terlepas begitu aja gitu aksesnya. Dan buat teman-teman yang penasaran, Pichel coba kasih tunjuk nih gimana contoh proses pairing, hasil tes kamera, dan juga speaker dari IP cam ini. Check this out.
suara speaker dari Bardi IP kamera outdoor PTZ with CC. Yang bisa teman-teman dengar sendiri gimana hasil suara speakernya, teman-teman sendiri yang bisa nilai itu semua. Mungkin sedikit ngomong bla 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 ble ble ble, ya teman-teman sendiri yang nilai. Terima kasih. Oke, yang teman-teman dengar sekarang ada hasil dari mikrofon dari Bardi IP kamera outdoor PTZ which called SIM. Yang bisa teman-teman dengar sendiri sekarang hasil suaranya gimana, diserap dengan bagus atau tidak, hasil suaranya tuh ya teman-teman nilai sendiri aja ya. Mungkin ya worth it atau enggak, ini suara mikrofonnya bagus atau enggak. Jadi itu aja, terima kasih. Dan terakhir untuk bagian power, maka IP kamera ini tuh sayangnya nggak punya sumber daya mandiri. Jadi mau nggak mau harus wajib kudu mesti emas, harus langsung tercolok kepada arus listrik. Oleh karena itu, Bardi juga sudah menyediakan nih adaptor dengan output DC 12 volt 1 ampere yang bisa digunakan di berbagai kondisi listrik rumah karena mendukung tegangan masuk 100 volt sampai 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Konsumsi daya maksimumnya pun sendiri mencapai 11,5 watt, jadi masih tergolong hemat energi juga. Dan soal kabelnya, dalam paket penjualannya, maka teman-teman bisa langsung dapat kabel bawaan dengan panjang total 1,9 meter, yang terdiri dari 70 cm kabel IP cam kepada konektor, dan 120 cm dari konektor kepada adaptor listriknya. Jadi kalau colokan listrik di rumah agak jauh dari lokasi pemasangan, mungkin perlu pakai extender ataupun colokan tambahan, biar lebih fleksibel. Overall, menurut pribadi Pichel, Bardi IP kamera PTZ Outdoor with Cloud SIM ini bisa jadi solusi yang menarik buat teman-teman yang butuh kamera pengawas outdoor dengan koneksi fleksibel tanpa ribet setting-setting Wi-Fi. Dengan fitur Cloud SIM, maka IP cam ini bisa diandalkan di lokasi yang minim jaringan internet rumah. Apalagi dengan fitur PTZ memungkinkan kamera bergerak berbagai arah dan teman-teman bisa memantau area lebih luas tanpa perlu pasang banyak kamera. Ditambah lagi dengan fitur night mode-nya dan motion detection-nya bikin pengawasan harusnya jadi lebih maksimum, siang ataupun juga malam. Tapi mungkin buat beberapa teman-teman yang mungkin koneksi Wi-Fi di rumahnya aman, bisa jadi mungkin ini bukan barang yang tepat buat teman-teman sekalian. Jadi ini mungkin buat kita yang pengen taruh di satu tempat yang mungkin nggak ada jaringannya atau gimana, ini merupakan barang yang tepat sih menurut Pichel. Dan kalau teman-teman tertarik untuk memiliki IP kamera ini, maka harganya ada di kisaran 800 ribuan. Yang bisa teman-teman beli di online shop resmi dari Bardi Indonesia. Dengan fitur yang ditawarkan, menurut Pichel harga segini masih sangat masuk akal banget buat investasi keamanan rumah ataupun juga tempat usaha. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mengecek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Serta kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I see you in the next video. Bye-bye! Itu tuh, ya kan? Lumayan kan kalau kita punya tempat bisnis gitu, kan harusnya cocok ya. Jadi, bener nggak sih kalau misalnya kita punya toko, warung gitu yang nggak perlu modal Wi-Fi lagi? Pas banget sih sebenarnya.